Halo semuanya, selamat datang kembali di Gardiastun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Pembahasan kita mengenai peradaban maju kali ini agak sedikit berbeda, karena keberadaan peradaban ini terasa begitu nyata. Disebut begitu nyata karena sampai sekarang pun masih banyak orang yang melihat keberadaan mereka. Inilah peradaban maju Kota Saranjana. Kota Saranjana merupakan kota gaib yang dipercaya berada di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Keberadaan kota Saranjana sudah menjadi cerita rakyat turun-temurun di sana, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Banyak warga yang melihat atau tak sengaja masuk ke kota gaib tersebut. Konon menurut cerita, keberadaan kota ini sangat megah, dengan jalan raya yang sangat lebar dan gedung-gedung tinggi serta perumahan. Mempunyai teknologi tinggi, mirip dengan Lemuria atau Atlantis. Mempunyai sistem pemerintahan kerajaan dengan penduduk yang ramah, cantik, dan tampan. Berpostur mirip seperti manusia. Berdasarkan cerita yang beredar, di kota Saranjana banyak buah-buah yang tumbuh subur dan besar. Buah-buah itu berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan yang ada di alam manusia. Jika buah ini dibawa ke alam nyata, maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran seperti biasa. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif, di Kabupaten Kota Baru tidak ada kota yang bernama Saranjana. Terkadang terdengar suara-suara dari kota ini di malam hari di sekitar Gunung Saranjana. Suara seperti alunan musik atau kendaraan yang berlalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tak diketahui asal pemilik atau pemesannya. Begitu juga dengan kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Kemudian cerita terus berkembang dari mulut ke mulut, menganggap penumpang tersebut adalah warga kota Saranjana. Dalam sejarahnya, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, pernah menginformasikan pada 1845, ia membuat peta berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo, yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Huk Saranjana. Kemudian 30 tahun berselang, sebuah kamus geografi dan statistik Hindia Belanda menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut di Tenggara Kalimantan. Keterangan tersebut ditulis oleh pejuang Peter Johannes Pett di halaman 252. Kamus tersebut diterbitkan pada tahun 1869 di Amsterdam. Namun setelah ditelusuri, yang dimaksud dalam buku tersebut, Saranjana sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut, berdekatan dengan sebuah desa bernama Oka-Oka. Warga sekitar meyakini bahwa di pulau tersebut ada kota Saranjana yang dibangun dan ditempati bangsa Jin dengan peradaban yang maju. Sampai sini, mari kita telah lebih lanjut. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar. Keadaan inilah yang membuat Kalimantan sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Masyarakat di sana sangat melindungi kelestarian hutan sebagai bagian penting bagi kehidupan mereka. Laut Kalimantan juga berkontribusi besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sana, sekaligus merupakan penghasil perikanan terbesar di Indonesia. Di bawah tanah Kalimantan tersimpan minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang mengundang eksplorasi dan eksploitasi. Dan lagi, industri kayu dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terus mengancam hutan Kalimantan.
laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 saja mencapai sekitar 1,23 juta hektar. Mendengar ini, sebenarnya tradisi kehidupan masyarakat Kalimantan yang dekat dengan alam merupakan norma dan nilai yang harus dipertahankan. Dari sini timbul pertanyaan di benak kita, apa makna dari alat berat pesanan gaib yang tiba di sana dan membuat bingung masyarakat pada waktu itu? Apakah ini sebuah simbol atau sebuah pesan dari makhluk gaib kota Saranjana? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Ini yang harus kita diskusikan di kolom komentar. Konon kota gaib Saranjana adalah kota dengan peradaban yang maju. Apakah ini juga merupakan sebuah pesan yang mengisyaratkan bahwa dengan kekayaan alam dan kehidupan masyarakat di sana, sebenarnya itulah kehidupan maju yang sesungguhnya. Hidup dengan alam itu adalah sebuah hakikat. Dan yang luar biasanya lagi, tidak ada pesugihan di sana. Penghuni Saranjana tidak meminta tumbal. Orang yang tersesat ke dalamnya pun bisa kembali pulang ke alam nyata, kemudian menceritakan apa yang mereka lihat di sana. Kecuali mereka sendiri yang memilih tinggal di alam itu. Karena kalau kita simpulkan dari cerita mengenai Saranjana ini, kehidupannya makmur, peradabannya maju, serta penghuninya yang ramah dan rupawan. Siapa yang tidak terhipnotis dengan semua itu? Belum ada bukti secara ilmiah mengenai keberadaan kota Saranjana ini. Bahkan Salomon Muller, pembuat peta Tanjung Huk Saranjana, belum bisa dipastikan pernah berkunjung ke sana sebelum memetakannya menjadi sebuah peta. Namun dari cerita yang ada secara turun-temurun hingga sekarang, kota ini dihuni oleh bangsa jin. Masih banyak topik misteri lainnya yang akan kita bahas. Silahkan berkomentar jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini dan mau menambahkan informasi atau punya pandangan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin baik lagi.